Zopi, hati-hati tadi pesan dari ibu sudah ya. Siap. Pokoknya harus jaga diri. Kita bantu ya. Siap, Panglima. Oke. Siap. Penerbang. Siap penerbang. Hebat. Harus seperti Kasau. kasau. Siap. Ya. Siap. Nanti baca pesan saya di situ ya. Siap. Terima kasih, Bu. Jeremia Zopi Pramudia, Sarjana Terapan Pertahanan, Letnan 2 Penerbang, sebagai Adi Makayasa Akademi Angkatan Udara. Nama saya Jeremia Zopi Pramudia, pangkat sekarang Letnan 2 Penerbang. Sekarang saya menjadi siswa Sekbang Angkatan 102 dengan pangkat Letnan 2 Penerbang yang sebelumnya Taruna. Di mana masa Taruna itu adalah masa proses pembelajaran. Pembelajaran ini dikasih tahu, pasti dikasih tahu terus, dikasih tahu. Anggapannya itu kalau bahasa tentara disuapin terus oleh pengasuh-pengasuh, diberitahu. Kalau di zaman saya Letnan 2 ini, saya tanpa diberitahu harus cari tahu sendiri, di mana semisal saya kurang apa, saya harus melengkapi sendiri, tidak harus bertanya lagi kepada pengasuh-pengasuh di sini atau instruktur-instruktur di sini harus berbuat apa. Jadi saya harus adanya namanya tuning. Tuning ini saya harus one step ahead dari yang saya pikirkan. Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara itu dibuka oleh Bapak Adi Sucipto pada tanggal 15 November 1945. Di saat Indonesia baru merdeka, Indonesia baru lahir, Bapak Adi Sucipto sudah berani membuka pendidikan militer bagi calon-calon penerbang TNI Angkatan Udara pada saat itu. Sehingga tahun ini berumur 77 tahun. Hampir semua taruna AU ya, waktu mereka mendaftarkan dirinya untuk ikut bergabung di Akademi Angkatan Udara, rata-rata sebagian besar dari mereka semua ingin menjadi penerbang. Proses yang dilaksanakan untuk menjadi penerbang sangat berat. Namun demikian, kesempatan ini diberikan kepada semua taruna yang masuk Akademi Angkatan Udara, di mana proses pembinaannya ya, dari awal sejak dini sudah dilaksanakan indoktrinasi. Bagaimana para taruna kita ini punya jiwa keudaraan yang namanya airmanship, termasuk pula dibekali pengetahuan kepada mereka semua, termasuk keterampilan agar mereka semua nanti suatu saat siap untuk menjadi penerbang. Proses belajar pesawat itu awalnya dari ground school terlebih dahulu, kelas. Bagaimana kita mengenal pesawat, bagian pesawatnya, bagaimana pesawat beroperasi. Setelah itu ada juga dilaksanakan FTD, di mana mensimulasikan pesawat lewat alat. Jadi ada monitor, ada seperti instrumen pesawatnya, di mana kami di sana belajar mengendalikan pesawat.
Jadi yang pertama adalah kami mendidik lulusan Akademi Angkatan Udara, tetapi dengan silabi yang terbaru, mereka pada saat tingkat 3 atau Sersan Mayor 2 Taruna itu sudah diadakan proses seleksi baik kesehatan, akademis, dan lain-lain. Dan kemudian kami juga menyeleksi secara aptitude test atau bakat terbang. Karena memang bakat terbang ini sangat diperlukan untuk meminimalisir rate of grounded atau gagal. Nah, setelah itu mereka masuk di fase latih dasar dengan pesawat T-120 Grop, itu sekitar 120 jam terbang. Memang exercise-nya bermacam-macam, mulai dari manuver dasar sampai dengan navigasi jarak jauh. Pesawat yang ada di Akademi Angkatan Udara ini jenisnya Cessna 1802 ya. Dipakai sebagai alin-alungin atau sebagai alat untuk menunjang latihan para taruna kita sendiri. Pesawat ini punya kemampuan untuk bisa menarik pesawat-pesawat glider dalam latihan para taruna kita. Fungsinya sendiri, kita mengenalkan penerbangan tentang terbang kepada taruna, seluruh taruna Akademi Angkatan Udara. Mulai dari pertama kali taruna sudah dikenalkan tentang teorinya penerbangan bagaimana, kemudian pengenalan terbang menggunakan pesawat glider, tadi sudah disampaikan sama Gubernur. Kemudian di tingkat 3 nanti ada latihan pengenalan terbang, mereka akan terbang pakai pesawat ini. Kita terbang bersama dengan para instruktur, mereka dikenalkan bagaimana menghandling pesawat. Belok kanan, belok kiri, naik, turun, sampai menjelang mendarat, mereka dikenalkan dengan itu. Kemudian sampai mereka menjelang tingkat 4 ada seleksi masuk sekolah penerbang. Dan ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari para instruktur penerbang kita yang ada di AU. Mereka semua bergelut dengan pesawat ini untuk bisa mengantarkan para penerbang kita punya jiwa ya, sebagai seorang penerbang. Sebelum mereka masuk ke sekolah penerbang yang sesungguhnya di bawah pembinaan Lanit Adi Sucipto. Yang saya rasakan sebelum saya terbang ada namanya tes aptitude. Namanya tes aptitude saya tidak mengetahui sama sekali apa itu pesawat, dan fungsi-fungsi pesawat sendiri ya, bagian terkecil seperti aileron untuk menggerakkan pesawat, rudder, elevator saya tidak tahu. Jadi harus ngapain saya di dalam pesawat saya tidak tahu. Saya hanya mendengar sekilas dari rekan-rekan saya, hanya menghafalkan prosedurnya. Prosedur hanya lip sync. Saya tidak tahu harus operate yang mana, harus ngapain. Ketika pertama kali aptitude, saya terbang bersama Danwing Dieter pada saat itu Jupiter 620, kolonel penerbang Ferry Yunaldi. Di sana saya kaget, kok saya tidak bisa apa-apa kok langsung dikasih yang expert anggapannya. Hamparan langit biru, pancarkan suasana tenang di angkasa. Bergumul berani awan berpelukan, bergerak perlahan-lahan Ketika mereka masuk di latih lanjut, mereka akan melalui sebuah proses pendidikan kembali, dan itu melalui fase-fase mulai dari manuver dasar sampai dengan navigasi seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi ada perbedaan sedikit, di fase terakhir kami sudah mengklasifikasikan mana sebagai calon penerbang tempur dan mana yang sebagai calon penerbang transport, khususnya untuk yang fixed wing. Nah, setelah itu baru bisa dikategorikan sebagai penerbang. Shooter flight tadi. Go ahead, sir. Traffic on cross, 7 traffic on runway. Confirm level line up and immediate take off. Iya, ya, Pak. Shooter flight, line up, report ready. Ready, jiwa sebagai kesatria muda direkan tanah. Jadi semasa saya solo ini rasanya fresh sekali. Tidak ada tekanan, tidak ada apa, santai bawaannya. Rasanya ada seperti saya, semisal orang tua saya duduk di sini, mungkin, keren banget bang, karena saya dipanggil abang di rumah.
taruna-taruna kita, mereka kita siapkan jiwanya untuk bisa menjadi airman sejati. Salah satu pembekalan pada mereka, kita ajak mereka semua untuk nonton film dalam Nobar kemarin itu, yang judulnya di Top Gun kedua kemarin itu. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka, para taruna, kita ajak nonton. Sehingga akan memunculkan sifat-sifat kesatria mereka sebagai seorang airman. Mereka akan belajar bagaimana Tom Cruise itu menghadapi satu tantangan sulit di lingkungannya yang tidak diterima. Memberikan suatu proses pengajaran kepada para siswanya. Namun demikian, Tom Cruise bisa membuktikan bahwa ternyata ilmu yang dia berikan sangat bermanfaat pada saat titik kritis menghadapi tugas-tugas Angkatan Udara sebagai penerbang. Dan terbukti, film tersebut mengantarkan bahwa mission accomplished, bahwa sebagai penerbang di saat-saat tertentu pada waktu yang benar-benar kritis bisa menuntaskannya. Yang saya lihat juga di sana kerja timnya, masalah elemen leader dengan wingman-nya memang komunikasinya jalan lancar. Setelah itu masalah segi kepemimpinannya, di mana di sana berani mengambil keputusan pada saat setelah melewati perbukitan yang menanjak itu yang hampir 10G didapat. Setelah itu diketahui oleh Surface Air Missile, di mana di sana memang seorang Tom Cruise yang menjadi pemeran pertama Maverick di situ memberanikan diri dan mengambil keputusan di mana dia harus berkorban demi juniornya ataupun demi siswanya di sana. Karena kami di sini dilatih jiwa kepemimpinan maupun jiwa berkorban demi orang lain. Dan inilah yang saya pengen tanamkan kepada para taruna. Taruna kita ini harus punya jiwa juang yang tinggi. Dia harus punya semangat juang. Ya. Saya katakan dia harus punya daya tempur relatif non-fisik yang luar biasa. Yang akan mengalahkan handicap masalah alutsista. Dengan semangat juang itu, mereka semua yakin akan mampu menghadapi tugas yang diberikan kepada mereka. Sehingga terbentuk kemandirian, kedewasaan mereka sebagai calon-calon penerbang handal TNI AU. Ditanya oleh Bu Eti, kerja orang tua apa? Setelah itu saya jawab pedagang pangan ternak. Dagang, semangat ya, banggakan orang tua dari Bu Eti. Waktu itu disapa sama Panglima dan beliau bertanya, sekarang jurusan kamu apa? Saya jawab penerbang. Kata Panglima langsung, mantap. Memang ini memang jurusan paling benar mungkin dari Tuhan, mungkin doa dari orang tua juga dibuat yang terbaik untuk saya, walaupun saya dulu belum mengenal TNI AU sama sekali. Sophie, hati-hati, tadi pesan dari Ibu sudah ya? Siap. Pokoknya harus jaga diri, kita bantu ya? Siap, Panglima. Oke, siap, penerbang. Siap, penerbang. Hebat. Harus seperti kasau. Siap. Ya. Siap. Nanti baca pesan saya di situ ya. Siap, makasih Bu. Hadiah dari Panglima, alhamdulillah iPad. Untuk kemudian harinya yang saya tahu itu penerbangan itu bakal memakai iPad belajarnya. Jadi saya simpan di rumah untuk nanti di kemudian hari saya menjadi seorang penerbang, entah penerbang tempur atau angkut, karena saya sekarang fixed wing. Di sana saya belajar memakai iPad tersebut, di mana ketika terbang flight iPad tersebut digunakan untuk flight log ataupun sebagai GPS. Saya merinding, saya bersyukur sama Allah. Saya nangis terharu. Karena saya nggak pernah saya bermimpi anak saya masuk Akademi Angkatan Udara aja itu betul apa enggak. Perasaan saya mimpi, tapi mimpi ini nyata. Apalagi dibawa saya ke istana. Rasa bersyukurnya amat sangat saya. Cuma doa selalu orang tua untuk anaknya ya. Cuma rasa bersyukur lebih. Dan ini rasanya masih mimpi terus, tapi mimpi itu nyata.